Nah, barusan kan dokter juga menyebutkan nih, kalau pada sebagian kasus ini psoriasis dapat terjadi juga karena faktor genetik gitu. Apakah itu artinya apabila seseorang tuh memiliki psoriasis, hal itu juga bisa terjadi pada buah hatinya nih dok, atau bisa menurun kepada anak? Seperti itu, gimana dok? Ya, jadi psoriasis itu memang dapat diturunkan dalam keluarga karena adanya faktor genetik tadi. Nah, apabila seseorang mengalami psoriasis, maka kemungkinan buah hatinya mengalami atau risiko mengalami psoriasis sekitar 16%. Halo semua yang lagi menyaksikan video ini, khususnya subscribers Alo Dokter. Selamat datang di Alo Talk, sebuah podcast dari Alo Dokter yang akan membahas seputar informasi kesehatan langsung bersama para ahlinya yang pasti berguna banget nih buat kamu-kamu semua yang menyaksikan Alo Talks tentunya. Perkenalkan, saya Lauren Evelyn dari Alo Dokter yang akan memandu jalani Alo Talks kali ini seputar informasi kesehatan yang perlu kamu tahu. Nah, subscribers Alo Dokter, khususnya para ayah dan bunda yang sudah memiliki anak, pernah nggak sih menemukan kulit anak kemerahan, kemudian seperti bersisik, dan pada beberapa kasus bisa juga disertai gatal? Kalau pernah, hati-hati ya, jangan-jangan itu adalah gejala autoimun psoriasis. Udah pernah dengar belum nih seputar penyakit autoimun psoriasis? Mungkin juga para penonton Alo Dokter di sini kebanyakan bunda-bundanya aja nih yang biasanya lebih aware sama kesehatan anak ya. Tapi di sini saya juga mau ngajak para ayah dong ya tentunya untuk ikutan aware dengan kesehatan anak termasuk soal penyakit autoimun psoriasis ini. Nah, supaya kita semakin teredukasi, gimana kalau kita tanya langsung pada ahlinya dalam sesi Alotox hari ini, kulit anak ruam kemerahan jangan-jangan autoimun psoriasis. Karena saat ini sudah hadir bersama saya di studio, Dr. Margareta Indah Maharani, spesialis kulit dan kelamin FINS DV FAADV. Halo Dokter Andi, welcome to Alo Talks. Makasih banget nih dokter udah mau meluangkan waktunya untuk sharing di sini ya dok. Gimana kabarnya nih? Sibuk apa aja nih sekarang? Halo Mbak Loren, terima kasih telah diundang ke acara ini bareng Alo Dokter. Saat ini saya sibuk apa ya, hari-hari kerja, praktek, mengurus rumah tangga bareng anak-anak, terus juga menjalankan hobi biar tetap happy. Waduh, produktif sekali ya dok ya. Semoga sehat terus dong ya pastinya kita juga ya. Baik, nah kayaknya pembahasan Alontalks kali ini bakalan seru banget nih dok, karena kita akan membahas sebuah tema yang pastinya sangat penting untuk diketahui oleh ayah bunda sekalian. Makanya buat ayah bunda dan semua yang lagi menyaksikan video ini, stay tune terus ya, dan jangan lupa juga untuk subscribe dulu ke YouTube channel Alo Dokter, supaya bisa tahu nih kalau ada konten kesehatan terbaru yang diupload di channel ini, oke? Nah, dokter, pertama-tama saya mau tanya dulu nih ya, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan penyakit psoriasis itu? Jadi, psoriasis itu adalah suatu penyakit peradangan atau inflamasi yang kronis. Kronis itu artinya jangkanya panjang. Dan psoriasis itu bisa melibatkan berbagai organ atau multisistem. Jadi, bisa terlibat pada kulit, juga bagian tubuh yang lain. Nah, kalau terjadi di kulit, psoriasis itu akan tampak warnanya seperti kelainan kulit yang kemerahan, menebal, dan bersisik. Akibat adanya proses pembentukan kulit yang lebih cepat, bisa 10 kali lebih cepat. Nah, karena dia tampak di kulit, kadang-kadang penderitanya akan mengalami gangguan penampilan dan hal ini tentu berpengaruh pada kualitas hidup si penderita psoriasisnya. Oleh karena itu, penderita psoriasis perlu mendapatkan penanganan yang spesifik dan perlu untuk diketahui bahwa psoriasis itu walaupun di kulit sifatnya tidak menular. Nah, jadi begitu ya Ayah Bunda, psoriasis ini ternyata memang sebuah kondisi peradangan kulit kronis pada kulit yang termasuk dalam penyakit autoimun ya, Dok ya. Dan juga penting untuk dipahami bahwa psoriasis itu tidak menular loh Ayah Bunda. Nah, terus Dok, kira-kira apa aja sih faktor yang bisa memicu untuk timbulnya psoriasis ini pada anak, Dok? Nah, psoriasis ini sebenarnya sifatnya adalah multifaktorial penyebabnya. Salah satunya adalah adanya keterlibatan mutasi gen yang kita kenal dengan gen yang disebut dengan CHART14 atau CARD14. Nah, adanya mutasi gen ini tidak semerta-merta akan menyebabkan seseorang pasti akan menderita penyakit psoriasis karena perlu ada faktor dari eksternal atau faktor lingkungan yang akan memicu atau mencetuskan penyakit ini sehingga timbul penyakit psoriasis tersebut.
Jadi walaupun diturunkan dalam keluarga, secara genetik ada di dalam seseorang, tidak semerta-merta dia langsung menderita psoriasis, tapi harus ada faktor keterlibatan dari luar. Nah, apa faktor keterlibatannya itu? Contohnya adalah misalnya seseorang yang mengalami stres yang sangat berat, sehingga yang sudah punya kerentanan genetik ini baru timbul penyakit psoriasisnya. Faktor lain adalah faktor lingkungan seperti misalnya udara yang terlalu dingin, cuaca yang terlalu kering, terus pajanan polusi seperti asap rokok, kemudian situasi obesitas, hal-hal tersebut yang dapat menjadi pencetus dari psoriasisnya. Oke, jadi banyak faktor ya dokter ya. Nah, barusan kan dokter juga menyebutkan nih, kalau pada sebagian kasus ini psoriasis dapat terjadi juga karena faktor genetik gitu. Apakah itu artinya apabila seseorang tuh memiliki psoriasis, hal itu juga bisa terjadi pada buah hatinya nih dok, atau bisa menurun kepada anak? Seperti itu, gimana dok? Ya, jadi psoriasis itu memang dapat diturunkan dalam keluarga karena adanya faktor genetik tadi. Nah, apabila seorang mengalami psoriasis, maka kemungkinan buah hatinya mengalami atau risiko mengalami psoriasis sekitar 16%. Namun apabila kedua orang tuanya mengalami psoriasis, maka chance atau kemungkinan anak memiliki bakat psoriasis ini menjadi lebih besar, sekitar 50%. Namun yang perlu kita ketahui tidak harus semua orang yang secara genetik memiliki kerentanan mutasi genetik akan menjadi psoriasis, karena kembali lagi yang tadi kita bahas bahwa ada faktor eksternal, faktor pemicu yang akan menyebabkan timbulnya psoriasis, begitu. Oke, jadi walaupun sudah ada dalam diri seseorang gitu, tapi banyak faktor sehingga itu bisa tercetus seperti itu ya dok ya. Nah, sekarang dok, kalau misalnya pada anak-anak nih yang memiliki psoriasis seperti itu, biasanya apa aja sih dok yang menjadi faktor pemicu bagi kemunculan gejalanya tersebut nih dok? Nah, jadi pada orang yang memang memiliki psoriasis, kadang-kadang akan tercetus penyakitnya ini akibat satu, adanya infeksi. Yang paling sering adalah infeksi bakterial, golongan Streptococcus misalnya, juga infeksi yang lain, misalnya infeksi virus. Yang kedua adalah misalnya kelebihan berat badan atau obesitas. Lalu adanya iritasi pada kulit, kulit yang kering, kulit yang misalnya mengalami lecet atau tergores. Dan pengaruh lingkungan juga bisa, misalnya cuaca yang sangat dingin, kelembapan udara yang sangat kering. Kemudian faktor psikologis seperti misalnya sedang mengalami stres yang sangat berat, serta pengaruh obat-obatan tertentu misalnya golongan beta blocker ataupun golongan litium. Hal itu dapat menjadi pencetus terjadinya psoriasis. Oh gitu ya dokter ya, berarti mungkin setiap anak itu punya faktor pemicu psoriasis yang berbeda-beda dan perlu dimonitor untuk dikendalikan ya dok ya. Oke, nah lantas kalau gejala psoriasis pada anak ini sama nggak sih dengan gejala psoriasis pada orang dewasa dok? Nah, gejala psoriasis pada anak pada prinsipnya tidak terlalu berbeda dengan gejala psoriasis pada orang dewasa. Ada berbagai bentuk psoriasis pada kulit, misalnya psoriasis plak, kita sebut psoriasis vulgaris. Ini adalah bentuk yang paling sering dijumpai. Gambarannya adalah di kulit berupa bercak kemerahan, sedikit meninggi atau timbul, lalu kemudian kulitnya juga mengalami sisik yang sangat tebal. Nah, bentuk yang lain adalah psoriasis gutata, di mana gambarannya adalah bercak-bercak merah yang sangat kecil seperti tetesan air besarnya, kemerahan lalu disertai sisik juga. Lalu ada juga gambaran psoriasis pustulosis, yang artinya gambaran kulitnya ini adalah bercak yang merah lalu disertai dengan bintil-bintil atau lenting-lenting yang berisi nanah. Kemudian gambaran psoriasis yang lain bisa juga seperti psoriasis inversa. Hal ini kalau pada anak seringkali bisa disalahartikan seperti penyakit diaper rash atau ruam popok. Biasanya contohnya di lipatan paha, bercak kemerahan biasanya lebih mengkilap. Dan sisiknya biasanya lebih sedikit dibanding daerah yang lain, sehingga gambarannya yang tadi kita bilang seperti ruam popok. Lalu ada bentuk yang terakhir yaitu psoriasis erythroderma, yaitu gambaran kemerahan pada hampir seluruh kulit akibat penyakit psoriasis yang bisa berasal dari perluasan penyakit psoriasis yang tidak tertangani dengan baik. Oh gitu ya dok, jadi memang gejalanya juga berlainan sesuai dengan jenisnya, seperti itu ya. Nah dok, mungkin kan penyakit ini gejalanya muncul di permukaan kulit nih. Lantas gimana sih dok cara membedakannya dengan penyakit kulit yang lain, seperti misalnya eksim, atau yang cukup umum pada anak seperti dermatitis atopik, DA, atau penyakit kulit akibat jamur, dan yang lain sebagainya gitu. Untuk mungkin lebih mengedukasi bagi ayah bunda yang saat ini mendengarkan Allotalks juga nih, untuk lebih waspada terhadap perbedaan gejala-gejala tersebut dok.
Baik, memang betul bahwa kelainan kulit psoriasis ini gambarannya adalah kemerahan. Jadi memang banyak menyerupai seperti penyakit kulit lainnya. Nah, bagaimana kita membedakan? Mungkin untuk awam atau untuk ayah bunda di sini akan mengalami kesulitan untuk membedakannya. Tapi secara pengalaman biasanya begini, ayah bunda mungkin bila ada kemerahan sudah memberikan pengobatan, berusaha memberikan pertolongan pertama, namun dirasakan misalnya tidak memberikan perbaikan, tidak ada kemajuan atau merasa pengobatan yang gagal, kita perlu consider atau kita perlu waspadai apakah ini kelainan kulit psoriasis. Nah, tapi memang untuk mengetahui bahwa ini psoriasis atau bukan, diperlukan keterampilan khusus atau pengetahuan tambahan. Oleh karena itu, sebaiknya kita harus segera melakukan konsultasi dan melakukan pemeriksaan kepada dokter spesialis kulit dan kelamin untuk mengetahuinya. Baik. Jadi diperlukan pemahaman yang mendalam gitu ya dok mengenai psoriasis ini untuk tentunya bisa mewaspadainya sedini mungkin juga ya dokter ya. Nah saya yakin nih ayah bunda juga pada ikut penasaran nih. Sebetulnya pada usia berapa sih dok gejala penyakit psoriasis pada anak ini tuh bisa muncul gitu? Kapan kira-kira dapat mulai munculnya? Dan kapan sih orang tua tuh harus lebih waspada atau curiga bahwa penyakit kulit pada anaknya ini merupakan psoriasis gitu dok? Sebenarnya memang tidak banyak, artinya sebanyak 1% populasi anak di dunia yang mengalami psoriasis. Dan berdasarkan data statistik, dilaporkan bahwa sekitar 40% psoriasis pada anak itu muncul di usia sebelum 16 tahun. Dan sekitar 10% munculnya adalah sebelum 10 tahun. Jadi memang kejadian psoriasis pada anak ini tidak banyak, tapi perlu kita aware karena tata laksananya itu akan sangat berpengaruh pada keberhasilan kontrol dari penyakitnya. Baik, jadi bisa dibilang cukup dini juga ya, artinya dari usia-usia di bawah 10 tahun pun orang tua juga udah bisa mulai waspada seperti itu ya dok ya. Nah, terus lantas apa aja sih nih dok upaya yang harus dilakukan orang tua nih bagi ayah bunda di sini jika si kecil mungkin menunjukkan gejala-gejala yang tadi dokter sebutkan, gejala-gejala psoriasis dok? Nah, ayah bunda mungkin perlu untuk segera melakukan pengobatan atau konsultasi langsung kepada dokter ataupun dokter spesialis kulit yang dapat membantu untuk menegakkan diagnosis yang pasti. Hindari untuk penggunaan obat-obatan yang mungkin efektivitasnya belum diketahui dengan pasti, kemudian menggunakan baluran-baluran ramuan tertentu yang mungkin dapat saja memperburuk situasi akibat terjadi iritasi pada kulit. Kemudian kita secara prinsip adalah menjaga supaya kulit menjadi dengan melakukan pembersihan dengan gentle cleanser, penggunaan moisturizer, itu adalah salah satu cara yang dapat dilakukan ayah bunda untuk mengendalikan atau setidaknya tidak memperburuk penyakit psoriasis. Baik, itu tadi langkah-langkah mandiri yang bisa dilakukan, tapi memang kalau misalnya tadi tidak kunjung sembuh, sebaiknya memang segera memeriksakan anak Anda ke dokter spesialis kulit dan kelamin di rumah sakit atau klinik terdekat juga ya dokter ya. Nah, sekarang untuk pasien anak dengan psoriasis nih dok, saat ini apa aja sih penanganan atau pengobatan yang mungkin biasanya direkomendasikan oleh dokter nih dok? Ya, jadi penyakit psoriasis ini memang memerlukan tata laksana yang cukup panjang dan memerlukan komitmen dari pasien dan dokternya. Oleh karena itu, penegakan diagnosisnya harus tepat. Biasanya, dokter yang terlatih, dokter spesialis kulit dan kelamin akan melakukan pemeriksaan melalui tanya jawab atau anamnesis, lalu memeriksakan secara klinis, artinya kulitnya diperiksa, lalu jika diperlukan ada pemeriksaan tambahan seperti dilakukan biopsi kulit untuk menentukan kelainan kulit melalui mikroskop. Nah, untuk terapinya sendiri terdapat berbagai pilihan. Misalnya yang pertama adalah terapi topikal atau terapi yang dioleskan. Pada prinsipnya kita melakukan menjaga kesehatan kulit dengan memberikan pelembab, kemudian obat-obatan golongan misalnya kortikosteroid ataupun calcineurin inhibitor ataupun analog vitamin D itu dapat diberikan untuk mengendalikan penyakit psoriasisnya. Nah, apabila ada keterlibatan yang lebih luas, penyakit psoriasis yang lebih luas, maka diperlukan pengobatan yang sifatnya sistemik atau menyeluruh. Dapat dilakukan dengan terapi sinar atau fototerapi, kemudian juga dapat dilakukan dengan pemberian obat-obatan yang diminum ataupun yang disuntikan. Nah, untuk pemberian obat yang disuntikan, saat ini telah berkembang obat-obatan agen biologik yang mampu mengatasi penyakit psoriasis untuk menghambat peradangan pada tubuh ataupun kulit, sehingga sifatnya spesifik, sehingga efektivitasnya lebih tinggi, namun juga efek sampingnya lebih rendah.
Seperti itu ya dok. Jadi memang pemberian obat pada pasien psoriasis ini tergantung dari tingkat keparahannya dan bisa juga dalam bentuk kombinasi dari yang sudah disebutkan di atas tadi ya dokter ya. Nah sekarang nih yang menjadi pertanyaan bagi para orang tua juga, termasuk saya nih ya gitu. Karena kan biasanya sering dengar-dengar nih dok gitu, ada kekhawatiran bahwa penyakit autoimun ini tidak bisa sembuh gitu atau sifatnya itu seumur hidup gitu. Nah sekarang ini apabila sudah ditangani dengan tepat, kemudian juga rutin melakukan pemeriksaan ke dokter, apakah psoriasis pada anak itu bisa sembuh total, dok? Dan kemudian nih, apabila memang harus umur hidup gitu, mengkonsumsi obat atau melakukan mungkin tindakan-tindakan yang diperlukan gitu ya, apakah ini tidak berbahaya dan bisa dibilang aman gitu untuk anak-anak dengan pengidap psoriasis ini, dokter? Ya, yang seperti tadi Mbak Loren sebutkan bahwa psoriasis adalah tergolong dari penyakit autoimun, sehingga psoriasis ini tidak dapat disembuhkan. Jadi psoriasis itu not curable but treatable, artinya psoriasis walaupun tidak dapat disembuhkan tapi dapat dikendalikan. Dengan pengobatan yang tepat dan teratur sesuai anjuran dokter, maka penyakit psoriasis ini dapat dikendalikan masa remisi atau masa tenang yang panjang. Nah, bagaimana dengan penanganan tersebut? Ini dilakukan oleh pengawasan dokter. Banyak alternatif pilihan pengobatan saat ini dan telah dilakukan berbagai macam uji klinis yang terbukti aman dalam pengobatan jangka panjang, aman untuk buah hati, ayah bunda. Oh gitu ya dokter ya. Berarti ini informasi yang juga melegakan ya bahwa sebetulnya anak-anak dengan psoriasis itu yang menerima terapi yang tepat juga dapat hidup aktif secara normal, kemudian juga memiliki kualitas hidup yang baik juga gitu ya dokter ya. Nah, lantas pengobatannya ini walaupun tadi dokter katakan gitu bisa mencapai masa remisi gitu atau treatable gitu. Nah, apakah pengobatannya juga harus dilakukan untuk seumur hidup dok periodenya? Nah, psoriasis pada prinsipnya memang tidak dapat disembuhkan, sehingga dapat dikatakan bahwa pengobatan diperlukan untuk jangka panjang bisa dikatakan sebagai seumur hidup. Artinya, kita harus melakukan perawatan secara berkala untuk mengendalikan penyakit psoriasisnya. Semakin psoriasis sering kambuh atau reaktif, maka masa remisinya ini akan diperlukan waktu yang untuk lebih sulit untuk mencapai masa tenangnya. Oleh karena itu, berbagai pilihan obat-obatan telah dapat membantu mengatasi ini. Pengobatan yang spesifik sifatnya, contohnya adalah penggunaan agen biologik yang disuntikan, dan ini sifatnya spesifik sehingga aman dapat digunakan jangka panjang. Karena pada anak-anak perlu kita ketahui bahwa memasuki masa remaja, salah satu proses dari masa remaja ini adalah penampilan sangat penting bagi para penderita psoriasis yang pada kulit. Mungkin ini akan menjadi tantangan buat anak dan maupun buat ayah bunda. Oleh karena itu, pengobatan yang tepat akan bisa membantu masa remisi dan pemulihan kulit bisa mencapai pasti sampai 90. Artinya ini bisa dikatakan kulit yang hampir bersih seperti itu. Nah, jadi anak-anak dengan psoriasis pun dengan pengobatan yang baik dapat hidup secara normal, kualitas hidup yang baik, sehingga dapat mengalami perkembangan dan pertumbuhan emosi dan fisik yang baik menempuh masa remaja sampai dewasanya. Wah, jadi tentunya untuk ayah bunda juga tidak perlu berkecil hati ya, karena tadi tingkat kebersihan kulitnya juga dokter katakan mencapai 90% nih, gitu. Jadi memang kuncinya adalah mungkin dengan memeriksakan si kecil itu segera mungkin jika terdapat gejala-gejala psoriasis seperti yang tadi telah disebutkan, supaya juga dapat didiagnosis sedini mungkin, sehingga penanganan dan pengobatannya bisa dicapai secara optimal ya dokter ya. Nah, oke deh, sebelum kita tutup sesi Allotalks kita pada hari ini, saya punya satu pertanyaan terakhir nih untuk dokter Rani. Jadi dok, saya tuh pernah baca di sebuah artikel nih, kalau penyakit psoriasis yang nggak ditangani dengan cepat dan tepat gitu, atau tadi mungkin diagnosanya tidak ditemukan di dini gitu ya, itu dapat mengakibatkan timbulnya penyakit penyerta lain nih dok, seperti psoriatic arthritis atau radang sendi, kemudian juga penyakit kardiovaskular dan lain sebagainya. Apakah ini berlaku juga untuk pasien anak-anak, tepatnya psoriasis pada anak ini dok? Ya, benar banget Mbak Loren. Jadi dengan psoriasis ini pada anak sama seperti pada dewasa, bahwa psoriasis itu kan multisistem, tidak hanya pada kulit tapi juga pada organ yang lain. Contohnya adalah psoriasis pada sendi, kemudian bisa menimbulkan keterlibatan penyakit kardiovaskular, termasuk juga adalah gangguan dari metabolic syndrome.
Nah, di mana anak-anak dengan psoriasis memiliki potensi atau risiko dua kali lipat lebih tinggi mengalami penyakit metabolik dan komorbid dibandingkan dengan anak-anak tanpa psoriasis. Nah, salah satu juga yang berpengaruh pada psoriasis ini adalah adanya keterlibatan ke peningkatan risiko dislipidemia, terus kemudian obesitas, kemudian hipertensi, diabetes mellitus tipe 2, juga termasuk dengan penyakit irritable bowel syndrome atau penyakit pada radang pada usus. Oleh karena itu, sangat penting untuk mendiagnosis psoriasis sedini mungkin dan mendapatkan tata laksana atau penanganan yang tepat sedini mungkin. Baik, jadi sama seperti pada orang dewasa, psoriasis pada anak ini juga terkait dengan komorbiditas yang signifikan ya dok ya, karena itu memang kita sebagai orang tua juga perlu berhati-hati seperti itu ya dokter ya. Nah mungkin ada pesan-pesan terakhir untuk orang tua yang mendengarkan saat ini supaya lebih waspada terkait dengan psoriasis pada anak dokter? Baik, jadi untuk ayah bunda di sini mungkin jika buah hati mengalami kelainan kulit seperti bercak kemerahan, lalu mengalami pengobatan tapi kok nggak sembuh-sembuh, mungkin sebaiknya segera kita bawa ke dokter spesialis kulit dan kelamin untuk diperiksakan karena penegakan diagnosis secara dini akan memberikan hasil yang lebih baik. Oleh karena itu, ayah bunda mungkin kita perlu aware untuk adanya kelainan kulit di anak-anak yang misalnya kemerahan tadi, hindari mengobati sendiri supaya tidak mengalami perburukan penyakit akibat iritasi pada kulitnya. Baik, Dokter Rani, terima kasih banyak atas informasinya yang sangat bermanfaat dan tentunya mengedukasi kita semua ya bahwa penting nih, sangat penting untuk dilakukan deteksi sejak dini dan juga tentang pengobatan yang sesuai. Terima kasih banyak ya dokter atas waktunya. Nah, itu dia tadi pembahasan mengenai kulit anak ruam kemerahan, jangan-jangan autoimun psoriasis bersama Dr. Margareta Indah Maharani, spesialis kulit dan kelamin FINS DV FAADV. Menarik sekali dan tentunya memberikan informasi yang luar biasa bagi kita semua ya. Nah, semoga sesi ini juga bisa memberikan pemahaman bagi ayah dan bunda agar bisa lebih aware lagi nih dengan penyakit autoimun psoriasis, khususnya pada anak-anak. Karena semakin dini penyakit psoriasis didiagnosis, semakin cepat ditangani, semakin baik pula hasil pengobatan yang dapat dicapai. Baik viewers, terima kasih ya sudah menyaksikan podcast kita kali ini. Terima kasih banyak juga untuk Dr. Rani yang tadi telah menyempatkan waktu untuk hadir di Allotalks hari ini. Sampai jumpa lagi di Allotalks episode berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel YouTube Allo Dokter. Hidup sehat bersama Allo Dokter.